tidak ngantuk, tidak malas-malasan karena semuanya sudah sarapan ya. Baik, sebelum belajar silakan dipimpin dulu doanya oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Siap belajar semuanya? Siap. Kalau semuanya sudah siap, silakan berdiri. Kita nyanyikan dulu lagu Hari Kemerdekaan. Baik, sebelum Ibu lanjutkan, ada yang masih ingat pembelajaran pada pertemuan lalu kita membahas tentang apa? Saya, Bu. Silakan dia. Sistem pencernaan pada hewan. Betul. Pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang sistem pencernaan pada hewan. Dan untuk pembelajaran hari ini kita masih di tema 3 tentang makanan sehat. Subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan. Di pembelajaran 2 yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui pengamatan gambar yang ditayangkan pada PowerPoint, kalian mampu menganalisis organ pencernaan manusia dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan video sistem pencernaan manusia, kalian mampu merinci organ pencernaan manusia dan fungsinya dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kerja kelompok, kalian mampu membuat model sistem pencernaan manusia dengan benar. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan membuat sebuah karya yang berhubungan dengan sistem pencernaan pada manusia. Baik, agar kita lebih semangat belajarnya, Ibu punya yang dinamakan tepuk IPA. Caranya itu nanti Ibu akan pimpin dulu tepuk IPA. Ingin tahu? Aku coba. Pasti bisa. Yes. Bisa semuanya? Bisa. Sama-sama. Tepuk IPA. Ingin tahu? Aku coba. Pasti bisa. Yes. Alhamdulillah, semuanya semangat sekali. Ibu yakin jika kalian ingin tahu tentang sistem pencernaan manusia pada hari ini, kalian akan berusaha mencoba mempelajari pembelajaran pada hari ini sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Ibu persiapkan, dan Ibu yakin
bisa tahu organ-organ pencernaan manusia dan bisa tahu apa saja fungsinya. Dan di sini ada gambar bintang. Itu bintang prestasi yang kalian akan dapatkan apabila kalian bisa menjawab, mau bertanya dan mau berpresentasi dengan baik. Dan ibu juga sudah sediakan wadah-wadah kecil itu untuk menampung bintang-bintang yang sudah kalian dapatkan. Dan bintangnya sudah ibu simpan di setiap meja. Jadi ketika kalian bisa menjawab, sudah bertanya, kalian bisa ambil satu. Bebas mau yang warna apa saja. Siap? Siap. Baik, di sini ibu punya gambar. Ini gambar tentang apa ya? Ada yang tahu? Saya Bu, Silakan Fauzan. organ pencernaan manusia. Betul sekali. Ini adalah gambar organ pencernaan manusia, di mana pada organ ini terjadi proses pencernaan makanan. Ada yang tahu proses pencernaan makanan itu apa ya? Saya Bu, Silakan dia. proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi halus. Betul sekali. Proses pencernaan makanan adalah proses penguraian makanan dari yang semula kasar menjadi halus agar mudah diserap oleh tubuh. Baik. Untuk bagian yang pertama, ada yang tahu itu bagian organ apa? Saya Bu, Silakan Didi. mulut. Mulut, betul sekali. Ini adalah mulut. Kalau fungsi mulut apa ya? Saya Bu, Silakan Didi. tempat mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Betul sekali. Mulut itu tempat mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Untuk organ kedua, ada yang tahu? Untuk Saya Bu, apa? kerongkongan. Betul. Itu adalah organ kerongkongan hebat ya. Semuanya kalian mungkin tadi malam sudah belajar ya. Jadi sekarang sudah tahu itu apa bagian-bagian organ pencernaan manusia. Fungsinya, ada yang sudah tahu fungsi dari kerongkongan? Saya Bu, Silakan. saluran untuk jalan makanan dari mulut ke lambung. Betul. Kerongkongan adalah saluran dari mulut ke lambung dengan gerakan apa? Ada yang tahu gerakannya? Gerakan apa? Tadi. Gerakan peristaltik. Untuk organ yang ketiga, itu apa? Ada yang tahu? Lambung. Silakan, ada apa? Lambung. Lambung, betul. Organ yang ketiga itu lambung. Fungsi lambung. Saya Bu, Silakan Isma. mengaduk makanan secara mekanik dan kimiawi. Betul. Lambung adalah tempat mengaduk makanan baik secara kimiawi maupun secara mekanik. Dan yang selanjutnya organ yang di tengah itu organ apa? Ada yang tahu? Silakan aku. Usus halus, betul. Usus halus. Usus halus fungsinya untuk apa? Saya Bu, Silakan Tio. tempat penyerapan sari-sari makanan. Betul, hebat sekali. Usus halus itu fungsinya untuk penyerapan sari-sari makanan. Untuk organ yang kelima itu apa? Saya Bu, Silakan. usus besar. Betul, itu adalah usus besar. Ada yang tahu fungsi usus besar itu apa? Saya Bu, Silakan dia. tempat pembusukan sisa makanan. Betul, usus besar itu berfungsi untuk pembusukan makanan, penyerapan air dan garam mineral. Yang terakhir, organ pencernaan manusia yang terakhir itu apa? Ada yang tahu? Saya Bu, Silakan Firman. anus. Anus, betul. Anus fungsinya untuk apa? Saya Bu, Silakan. tempat untuk mengeluarkan kotoran. Iya, betul. Tadi yang sudah mau menjawab, mau menyebutkan fungsi ataupun organnya, silakan ambil bintang yang ada di meja kalian, masukkan ke dalam kotak kalian masing-masing. Yang sudah menjawab ya, yang belum berarti belum punya bintangnya. Nah, sekarang silakan keluarkan dulu bukunya, alat tulisnya.
bisa tulis nanti hal-hal yang penting yang ada pada video ini. Organ pencernaan pada manusia. Mulai dari yang pertama yaitu disebut dengan rongga mulut. Rongga mulut merupakan pintu masuk makanan ke dalam tubuh. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Bagian yang berfungsi mencerna makanan di rongga mulut adalah gigi, lidah, dan air liur. Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanik, sedangkan air liur mencerna makanan secara kimiawi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan, lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan pada saat mengunyah, yang kedua membantu menelan makanan, dan yang ketiga yaitu mengecap rasa makanan. Permukaan lidah kita dapat mengecap berbagai rasa, yaitu rasa manis, pahit, asam, asin, dan gurih. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau peptidain. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi maltosa. Nah, itulah sebabnya mengapa nasi yang mengandung amilum yang kita punya lama-kelamaan akan terasa manis. Nah, bagian organ pencernaan yang kedua yaitu ada kerongkongan. Kerongkongan adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan menyerupai tabung dengan panjang sekitar 20 cm. Kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan lemas-lemas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Nah, yang dimaksud dengan peristaltik itu adalah gerakan seperti ini. Jadi diremas oleh dinding kerongkongan. Gerakan inilah yang membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Organ pencernaan yang ketiga yaitu disebut dengan lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan dicerna kembali secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh dinding lambung yang beranas dan mengandung makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh zat-zat yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Kelenjar lambung menghasilkan enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptid. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein, dan asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian bagian organ pencernaan berikutnya disebut dengan usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, yaitu panjangnya 6 hingga 7 meter. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian ini disebut dengan usus 12 jari atau duodenum. Panjang usus 12 jari kira-kira 25 cm atau berukuran 12 jari tangan orang dewasa. Nah, pada usus 12 jari atau duodenum ini terdapat enzim-enzim. Yang pertama itu ada enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula sederhana. Kemudian enzim yang kedua itu ada tripsin, berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Dan enzim yang ketiga itu ada lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian bagian organ pencernaan yang kedua dari usus halus, yaitu bagian ini, disebut dengan usus kosong atau jejunum. Usus kosong terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Dan usus halus yang ketiga, yaitu pada bagian ini, disebut dengan usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan merupakan tempat
penyerapan sari-sari makanan. Sari makanan diserap oleh pembuluh darah sehingga masuk ke dalam aliran darah dan selanjutnya darah mengedarkan sari-sari makanan tersebut ke seluruh bagian tubuh manusia. Bagian organ pencernaan berikutnya yaitu ada usus besar. Usus besar bersambung dengan usus halus di rongga perut bagian bawah sebelah kanan. Nah, di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri pembusuk yaitu bakteri Escherichia coli. Proses pembusukan menghasilkan kotoran yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, ini merupakan bagian dari anus manusia. Jadi anus merupakan tempat keluarnya sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh manusia yang sering disebut dengan feses. Nah, Baik, itulah fungsi dari organ-organ pencernaan manusia lebih jelasnya. Yuk kita review apa yang sudah kalian ketahui dari video tadi. Tadi itu membahas tentang fungsi organ pencernaan. Yang pertama apa? Fungsi mulut untuk apa? Secara mekanik dibantu oleh apa? Betul. Untuk kimiawi dibantu oleh enzim amilase atau enzim petialin, sama saja. Yang kedua itu apa? Kerongkongan yaitu gerakannya dibantu oleh gerakan. Yang ketiga itu lambung, fungsinya Betul. Tempat mengaduk makanan secara mekanik dan kimiawi. Secara kimiawi dibantu oleh asam boriat, enzim peksin, dan kalau secara mekaniknya yaitu oleh dinding lambung itu sendiri. Nah, sekarang yang keempat ada usus halus. Usus halus itu fungsinya untuk apa? Betul, tempat penyerapan sari-sari makanan. 3 bagian usus halus. Ada apa saja? Penyerapan, betul. Yang kelima ada usus besar, fungsinya untuk di sana dibantu oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli. Bakteri apa? Escherichia coli. Ya, betul. Dan yang terakhir ada anus. Fungsi anus mengeluarkan kotoran. Kotoran itu dinamakan apa bahasa IPA-nya? Feses. Dan proses pengeluaran feses dinamakan Baik, sekarang Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok dan kelompok nanti itu akan membuat model sistem pencernaan manusia. Setiap kelompoknya akan membuat model sistem pencernaan manusia. Untuk kelompoknya, kelompok pertama ada dia, Didi, Adi, dan Tio. Untuk kelompok 2, Risma, Jihan, Rini, dan Faujan. Di kelompok 3 ini ada 5 orang ya, Hilman, Nadia, Agung, Salsa, dan Bulan.
Silakan semuanya bergabung ke kelompok kalian masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ambil wadah kecil bintang kalian masing-masing. Boleh sekarang tempat duduknya diputar dengan kelompok kalian, menghadap kelompok kalian sendiri. Dan di sini Ibu punya LKPD. Di LKPD ini tidak lagi ada soal, tapi pada LKPD sekarang ini ada langkah-langkah pembuatan karya yang akan kita buat hari ini. Silakan di sana ada langkah-langkah pembuatan karyanya. Nah, sebelum membuka LKPD, Ibu ingin memberitahukan dulu petunjuk pembuatan proyek hari ini. Yang pertama, proyek akan dilaksanakan pada saat pembelajaran hari ini. Dan yang kedua, waktu pembuatannya kurang lebih 30 menit. Yang ketiga, persiapan alat dan bahan. Sudah dibawa alat dan bahan yang sudah Ibu beritahukan? Sudah! Yang keempat, ikuti langkah-langkah pembuatan proyek dengan teliti yang ada pada LKPD kalian. Dan yang terakhir, presentasikan di depan kelas. Nah, sekarang untuk langkah-langkah pembuatan model sistem pencernaan manusia, bahan-bahannya dan alatnya. Yang pertama ada kertas HVS, kertas lipat, gambar organ pencernaan ada di sumber belajar kalian, gunting, lem atau double tip, pensil, penghapus, pulpen atau spidol warna. Semuanya bisa keluarkan bahan-bahan yang sudah kalian siapkan. Ya. Sudah, silakan disimpan di atas meja. Nah, untuk langkah-langkah pembuatannya, yang pertama, setiap anggota kelompok menggambar bagian-bagian organ pencernaan manusia ataupun fungsi-fungsinya di kertas lipat dengan warna yang berbeda-beda agar mudah membedakan ya. Kemudian gunting dengan rapi sesuai dengan kesepakatan kelompoknya. Nanti dibagi-bagi oleh ketua kelompoknya. Yang kedua, susun bagian-bagian organ pencernaan yang sudah dibuat di atas kertas HVS, kemudian lem dengan rapi. Yang ketiga, tulislah serapi mungkin fungsi dari setiap organ pencernaan manusia pada kertas, kemudian bubuhkan tanda panah ke samping kiri atau kanan, dan jangan lupa gunakan huruf yang tidak terlalu kecil agar mudah dibaca dengan jelas. Dan yang terakhir, nanti presentasikan karya kalian di depan kelas. Siap semuanya? Siap! Kalau sudah siap, silakan mulai dibuat proyeknya atau karyanya. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan Ibu. Maka digambar dulu. Gambar dulu. Ya. Dibagi-bagi. Ya, siapa yang bagian menggambar? Adi. Adi menggambar apa? Rambut. Tio menggambar apa? Mulut. Ini Didi gambar apa? Bagian menggambar usus. Ya, sampai ke anus. Silakan untuk yang menulisnya siapa? Sudah dibagi-bagi? Sudah. Silakan. Silakan. Sudah dibagi-bagi, siapa yang menggambar? Iya. Digambar dulu, digambar. Gambar dulu. Digambar, silakan.
sudah sama orangnya. Silakan bermain. Kalau sudah menggambarnya bisa digunting. Kalau salah menggambarnya bisa menggunakan kertas yang ini. Bisa. Kalau sudah selesai menggambarnya bisa digunting. Ada guntingnya? Ada. Silakan. Ada di papan di layar juga ada tentang syarat-syaratnya, tapi biar lebih jelas silakan. Silakan gunting. Gambarnya mana? Gambar besar? Sudah belum? Sudah. Diberi di link jelasnya, agar lebih jelas nanti dikasih video yang gambar besarnya. Ingat waktunya hanya 30 menit. Tulisannya yang jelas, jangan terlalu kecil. Hati-hati menulisnya. Sudah digunting? Mulai ditempel. Kalau sudah mulai ditempel. Disusun, ditempel. Kalian jangan lupa beri nama kelompok ya. Panjangan tidak bisa langsung ditempel sana. Khususnya boleh diberi warna, tapi tergantung khusus besarnya ya. Mau apa? Mau besarnya, mau halusnya ada berbeda warnanya ya. Nah, yang rapi menempelnya yang rapi. Ya, silakan. Mulai ditempel. Coba. Sampai
tinggalkan rumahnya. Saling meninggalkan. Sudah selesai belum? Yuk, sudah selesaikan. Yuk. Yuk, ditempel, tempel. Kalau sudah tempelkan. Ya. Lanjut, lanjut. Berapa? Bikin lagi aja. Bikin lagi. Oh. Udahlah, nggak apa-apa sih, mau apa? Dilipat-lipat sini. Sampai kecil. Nanti sampahnya dirapikan, tidak ada sampah yang berserakan di meja maupun di bawah meja. Ya Bu. Bisa dibuang supaya sampah. Dirapikan sampahnya yang sudah nempel. Simpan lagi plastik atau buang tempat sampah. Yuk, yuk. Bantu menempel di. Tio, merapat Tio. Gak apa-apa. Keluar dari meja, dari kursi boleh. Bantu menempel. Semuanya bantu menempel. Bantu menempel. Bantu menempel. Sudah, bisa di beres. Agung sama Firman bisa dibantu beresin sampahnya, dibuang tempat sampah. Sini kan ada di bahan ajar kata itu di
dibagi-bagi siapa yang mempresentasikan bagian mulut, kerongkongan dan lain sebagainya. Tidak satu orang yang berbicara saat presentasi. Kelompok mana yang sudah selesai? Saya Bu. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2? Satu. Beres-beres, mejanya beres-beres, dirapikan. Sudah, rapi. Dirapikan lagi. Sudah, kelompok 2 sudah. Kelompok 1? Sudah. Sudah dirapikan semuanya? Sudah. Belum, kelompok 2 belum rapi di atas mejanya. Yuk. Rapikan dulu. Kalau sudah rapi, silakan presentasikan di depan kelas. Yang kelompoknya, Ibu ingin mulai dari kelompok 1. Silakan presentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Ya, silakan. Yang satu ada mulut, tempat mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua ada kerongkongan, fungsinya saluran untuk jalan makanan dari mulut ke lambung. Yang ketiga ada lambung, tempat mengaduk makanan secara mekanik dan kimiawi. Lalu yang keempat ada usus halus, tempat penyerapan sari-sari makanan. Yang kelima tempat usus besar, fungsinya tempat penyerapan air dan garam-garam mineral serta pembusukan sisa makanan. Yang keenam anus, fungsinya tempat mengeluarkan kotoran. Oke, baik, silakan. Ada yang mau bertanya? Saya. Seharusnya ada judulnya dan materinya lebih bagus lagi. Oke. Saya lebih bagus lagi gambarnya. Oke. Baik. Terima kasih kepada kalian yang sudah mau memberikan tanggapan untuk kelompok 1 dan Ibu
Tidak apa-apa, untuk kedepannya nanti lebih diperhatikan lagi, lebih teliti lagi ya. Silakan ditutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika yang sudah presentasi bisa diambil bintangnya setiap orangnya satu. Dan yang tadi bertanya silakan ambil bintang kembali. Yang tadi menanggapi bisa diambil bintangnya satu. Silakan kelompok 2 untuk presentasi di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami. Ini ada sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut. Fungsinya tempat mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua ada kerongkongan. Fungsinya saluran perjalanan makanan dari mulut ke lambung. Yang ketiga ada lambung, tempat mengandung makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang keempat ada usus halus, tempat penyerapan sari-sari makanan. Ya. Yang keempat ada usus besar, tempat penyerapan air dan garam dari minyak. Yang terakhir anus, tempat mengelola makanan. Silakan kalau ada yang ingin menanggapi. Saya. Silakan. Tidak ada nama kelompok. Oh iya. Silakan. Ada lagi? Saya. Tulisannya terlalu kecil. Oh iya. Baik, terima kasih. Sekarang dari Ibu ya. Dari kelompok 2 gambarnya sudah bagus ya? Sudah. Terus memang tulisannya terlalu kecil jadi kesulitan bagi yang mau membacakan itu tidak begitu jelas. Tapi untuk yang lainnya Ibu rasa sudah cukup. Nama kelompok nanti untuk kedepannya jangan lupa ya biar Ibu tidak salah memberikan nilai. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 ambil bintangnya satu-satu. Yang tadi menanggapi silakan ambil satu. Silakan kelompok 3 presentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang beranggotakan saya Salsa, saya Nadia, saya Gilang, saya Bulan. Di sini ada sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut, tempat mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Dan kedua ada kerongkongan, saluran untuk jalan makanan dari mulut ke lambung. Dan yang ketiga ada lambung, tempat mengadukan makanan secara mekanik dan kimiawi. Dan yang keempat ada usus halus, tempat penyerapan sari-sari makanan. Dan yang kelima usus besar, tempat pembusukan sisa-sisa makanan.
atas. Jadi lebih baik judul di atas, nama kelompok di bawah. Terus gambarnya memang itu seperti yang punya penyakit tulang itu ya. Diri kayak gitu. Terus tangannya pendek sekali. Ya, nanti diperbaiki lagi. Dan untuk yang lainnya sudah bagus. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 diambil dulu bintangnya, dan yang tadi bertanya atau menanggapi silakan ambil bintangnya. Sudah ya, semuanya sudah mempresentasikan hasil karyanya? Sudah. Karya kalian bisa dikumpulkan dulu. Yuk, dikumpulkan dulu karyanya. Nanti ibu beri nilai, dan kalau sudah diberi nilai nanti ibu kita semua tempelkan di dinding kelas. Yang akan di pertemuan yang akan datang sudah ditempel ya. Dan untuk sekarang ibu ingin bertanya. Untuk pembuatan proyek tadi, apa yang kalian rasakan? Ada kesulitan tidak? Apa saja kesulitannya? Buat gambarnya susah, apalagi? Bagian lampunya kenapa? Apa lagi? Menggambar orangnya, kenapa menggambar orang? Susah. Bagian usus, kenapa ususnya? Susah. Tapi semuanya bisa selesai? Bisa. Inilah fungsinya dari kelompok. Jadi yang tidak bisa dibantu oleh yang bisa. Yang bisa membantu yang tidak bisa. Sekarang ibu punya permainan. Permainannya itu kartu match tentang sistem pencernaan manusia. Di sini ibu sudah punya bagian-bagiannya. Nanti ibu bagikan. Jangan dulu dibuka. Nanti kalian cari pasangannya. Kemudian jangan dulu dibuka. Nanti ditempelkan di papan yang sudah ibu sediakan. Nah, nanti siapa yang paling cepat, paling tepat, dan paling rapi menempelkan di depan, mereka akan mendapatkan hadiah dari ibu. Hadiahnya sudah ibu sediakan. Siap semuanya? Siap. 1, 2, 3, buka. Silakan yang sudah kembali ke meja. Nomor berapa yang paling cepat menempel? Kita lihat dulu. Yang ke 1 betul tidak? Ini susunannya betul, ada mulut gini dan izin bertialin, tapi gambarnya terbalik. Yang menempelkan ini tidak jadi mendapatkan hadiah. Yang kedua menempelkan nomor berapa? Yang pertama menempelkan siapa tadi? Siapa? Hilman. Hilman menempelkan yang mana? Yang ketiga. Lambung. Oke, tapi tidak. Kurang rapi. Baik, yang kedua menempelkan siapa? Yang kedua, gigi. Ini didiskualifikasi. Nah, kebalik ini mulutnya. Masa anak-anak jadi di bawah? Yang ketiga menempelkan siapa? Didi dan Jihan. Yang mana? Nomor 6. Tapi tidak.
Dan siapa yang paling rapi? Paling tepat, paling rapi. Nomor 2. 254. Oke, itu yang paling rapi 254. Sekarang kita lihat kerotongan dengan gerakan garis kapik, betul? Usus halus dengan usus 12 dari usus kosong dan usus penyerapan itu? Usus besar dengan bakteri Escherichia coli, betul? Coba tadi di antara yang tiga ini yang paling cepat siapa? Nomor 2. Nomor 2 terakhir. Nomor 2 terakhir. Tio apa ya? Usus halus. Bersama siapa Tio? Adi. Ibu punya hadiahnya ini. Silakan ambil satu. Sama? Adi. Oke. Selamat bagi yang sudah mendapatkan hadiahnya. Dan sekarang Ibu punya soal, silahkan persiapkan dulu alat tulisnya, dikerjakan soal evaluasi hari ini. Jangan lupa menuliskan namanya agar nilainya tidak tertukar. Silakan. Baca, dibaca. Satu lagi. Aku belum. Ini buat nek. Nah, silakan dikerjakan. Jika tempatnya kurang besar di sana, bisa di bagian belakangnya kalian menuliskan jawabannya. Silakan. Ya, belakang. Ya. Itu kalau kalian cermati nomor 1, pertanyaannya ada 2 ya. Pertanyaannya ada 2. Ya. Apa Hilman? Apa? Ya, sampai belakang. Sudah. Iya. Gimana? Kalau bisa isi, kalau tidak ya sebentar. Sudah? Oh, ada 2. Yuk.
Lanjut nomor 3. Ya, untuk nomor 3 di belakang saja. Sudah ya nomor 2 ya. Lanjut ke nomor 3. Lanjut. Kalau sudah nomor 1 silakan ke nomor 3. Kalau yang sudah bisa dikumpulkan ke depan. Ya, bebas di mana saja, asal diisi. Asal diisi. Sudah nomor 3, nomor 4. Tio, sip. Nomor 4 Tio. Sudah nomor 3. Bagus. Paujian sudah selesai nomor 3. Lanjut nomor 4. Risma sudah selesai nomor 3. Lanjut nomor 4. Lanjut nomor 4. Ini masih nomor 3. Yuk. Selesai, silakan. Oh, ini Salsa, ini Wulan. Wah, sudah selesai bagian nomor 5. Nomor 5 ya, sudah selesai bagian nomor 5. Bu, nomor 5 juga. Wah, Hilman sudah bagian nomor 5. Sama. Itu, siapa itu? Oh, Salsa bagian nomor 5 juga ya? Iya. Wah, kelompok 3 sudah mulai nomor 5. Ini juga sudah mulai masuk nomor 5. Kelompok 1 juga. Wah, siap, bagus. Nomor 5 juga ya. Silakan isi. Selesai? Silakan dikumpulkan kalau sudah selesai. Sip. Belum dikasih nama Adi. Didi sudah. Siapa lagi yang sudah? Yuk. Yuk. Sudah Risma? Sudah. Kelompok ini sudah? Sudah. Sudah. Paujan belum beri nama. Jangan lupa namanya. Tio juga sudah. Sudah. Namanya sudah. Sudah. Ini sudah ya, sudah. Selesai? Belum. Selesai. Sudah selesai Salsa. Sudah diberi nama? Sudah selesai? Sudah diberi nama? Oke. Lanjut. Hilman sudah selesai? Belum? Lanjut. Yuk. Sudah? Selesai. Ya. Kelompok 3, ayo. 2 orang lagi. Sudah. Selesai. Bulan juga sudah selesai. Di Bulan? Oh, sebentar. Oh, belum. Oh, ada yang terlewat. Satu orang lagi kita tunggu.
dilakukan pengayaan. Dan untuk sekarang Ibu ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini bersama kalian. Coba, hari ini kita belajar tentang apa saja? Organ pencernaan manusia ada berapa? 1. Fungsinya? Kedua? Fungsinya? Ketiga? Fungsinya? Yang keempat? Fungsinya? Kelima? Fungsinya? Betul. Yang terakhir? Fungsinya? Baik, kalau sudah disimpulkan bintang yang sudah kalian dapatkan, silakan tempel di sini. Mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Ditempel. Bergantian. Nggak apa-apa. Ya. Siap kelompok 2 ya. Enggak Bapak. Ya. Oke, sudah? Sudah. Yo. Ya. Sip. Kelompok 2 silakan tempel bintangnya. Yo. Ayo cepat. Yo. Enggak apa-apa. Lanjut. Silakan duduk, kalau yang sudah silakan duduk. Lanjut. Oke, kelompok 3 silakan tempel. Oke. Sudah semuanya ditempel? Yang paling banyak mendapatkan bintang siapa? Ibu punya hadiah bagi yang punya bintang paling banyak. Silakan ambil 1. Sama-sama. Nah, kalau semuanya sudah ditempelkan bintangnya, Ibu ingin tanya pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Bagian mana yang paling menyenangkan? Apa lagi yang menyenangkan? Bergambar. Apa lagi? Apa lagi? Jawab pertanyaan. Baik. Kalau hari ini belajarnya bagi kalian menyenangkan, alhamdulillah. Dan Ibu sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin berpesan kepada kalian, jaga organ pencernaan kalian baik-baik dan selalu bersyukur karena kita diberikan organ pencernaan oleh Allah yang normal, yang berjalan sesuai dengan fungsinya. Dijaga baik-baik ya. Iya. Silakan dibereskan dulu alat tulisnya. Dibereskan dulu alat tulisnya. Silakan. Bereskan dulu alat tulisnya, duduk kembali. Nanti kalau sudah selesai, silakan ketua kelas. Sudah rapi? Silakan
Apabila banyak kesalahan dari Ibu, saya tutup. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ingin istirahat, nanti setelah istirahat kembali ke kelas. Kalau sudah bel, kembali ke kelas.